Penyitaan kapal tanker minyak berbendera Rusia oleh Amerika Serikat menuai kecaman keras dari Moskow. Seorang anggota senior Duma Rusia bahkan mengusulkan pembalasan militer buntut aksi tersebut. Alexei Zuravlev yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua pertama Komite Pertahanan Duma Negara menilai penyitaan kapal marinera dapat diartikan sebagai serangan terhadap Moskow. Pasalnya kapal tanker minyak tersebut telah mendapat izin sementara mengibarkan bendera Rusia. Menurut Zuravlev, Moskow perlu mengerahkan torpedo berkemampuan nuklir untuk menenggelamkan kapal-kapal Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth membenarkan bahwa pasukannya menyita kapal berbendera Rusia di Atlantik Utara pada Rabu 7 Januari. Ia menyebut penyitaan kapal terkait dengan blokade minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan ilegal. Kapal tanker itu pertama kali menjadi sasaran Amerika Serikat setelah dilaporkan mencoba mendekati Venezuela akhir tahun lalu. Penjaga pantai Amerika Serikat berusaha menahan kapal tersebut, namun awak kapal menolak untuk mengizinkan orang Amerika naik ke kapal dan malah kabur ke Atlantik. Selama pengejaran, kapal tersebut mengubah namanya dari Bella 1 menjadi Marinera dan mengganti benderanya dari Guyana menjadi Rusia. Kementerian Transportasi Rusia mengakui izin sementara penggunaan bendera nasional dikeluarkan pada tanggal 24 Desember. Namun, Moskow menyebut Amerika telah melanggar konvensi maritim PBB yang menjamin kebebasan navigasi di perairan internasional. Pasalnya, kapal Marinera berada di luar perairan teritorial negara manapun. Militer Inggris membantu Amerika Serikat dalam operasi penyitaan kapal tanker minyak Rusia. Dilansir dari The Guardian pada Jumat 9 Januari, pasukan militer Inggris memberikan dukungan melalui pengawasan udara. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan keterlibatan negaranya dalam penyitaan kapal tanker minyak itu sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Inggris berdalih, operasi tersebut legal karena kapal tanker Rusia telah melanggar sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Healey mengatakan Inggris telah mengizinkan pesawat Amerika Serikat memakai pangkalan udaranya. Pangkalan udara Inggris itu dipakai Amerika Serikat dalam menyiapkan dan melaksanakan misi penyitaan kapal. Sementara itu, Angkatan Laut Inggris membantu menyediakan pengisian bahan bakar saat penangkapan akhir berlangsung. Selain berdalih kapal melanggar sanksi Amerika Serikat, Inggris juga beralasan bahwa kapal Rusia itu mengganti namanya 5 kali dalam 5 tahun terakhir. Menurut Menteri Pertahanan Inggris, kapal tanpa kewarganegaraan dapat dicegat secara sah sebab kapal tersebut tidak memiliki perlindungan hukum internasional. Rusia menggunakan skala taktik dan cara untuk mengelabui Amerika Serikat selesai kapal tanker minyak disita. Selesai peristiwa penyergapan dan penyitaan, Rusia tetap mengerahkan kapal tanker melalui Selat Inggris untuk mengelabui Amerika Serikat. Rusia menggunakan kapal bayangan dengan nama palsu. Dikutip dari Sky News, kapal tersebut disetujui dengan nama Tia pada Agustus 2024 lalu. Namun kemudian kapal tersebut diganti namanya menjadi Tavian. Sementara saat ini armada milik Rusia itu berganti nama menjadi Arkusat. Bahkan kapal tersebut dibenderakan kembali sebagai milik Kamerun. Kapal tersebut telah berlayar meninggalkan Star Refinery dekat Izmir, Turki pada 30 Desember 2025 lalu. Diduga kapal tersebut kemungkinan besar berlayar menuju Rusia. Adapun peristiwa ini diketahui hanya berselang 1 hari setelah Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak Rusia. Sementara sebelumnya pasukan Amerika Serikat menaiki kapal Marinera yang berlayar di antara Islandia dan Skotlandia. Kondisi itu bertepatan saat kapal tanker minyak berafiliasi Venezuela sedang menuju Rusia. Seusai Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak tersebut, Rusia mengerahkan kapal perang. Hal itu disampaikan 2 pejabat Amerika Serikat yang menyebut kapal selam dan kapal perang Rusia berada di dekat lokasi tersebut. Baru-baru ini dikatakan bahwa ada sosok yang menjadi pengkhianat nih Tribuners di balik penculikan mantan presiden Venezuela ya. Sekarang udah mantan karena udah ada penggantinya ya gitu.
yakni Nicolas Maduro, Tribuners. Jadi ini ada nama Jenderal Javier Marcano Tabata di Tribuners, yang mana namanya ini disebut-sebut sebagai pengkhianat nih di balik terjadinya penculikan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Jadi Javier Marcano ini, Tribuners, sebelumnya memimpin pasukan pengamanan presiden sekaligus juga di GCIM, yakni unit kontra intelijen militer, Tribuners, yang berperan penting nih dalam menekan para pengkritik rezim Nicolas Maduro. Jadi jabatan ganda yang dipegang sama Javier ini, Tribuners, yang sebagai kepala keamanan presiden sekaligus pimpinan di GCIM itu ini sangat berpengaruh ya dalam politik Venezuela. Jadi sebenarnya kita mulai dulu nih, apa sih sebenarnya tugasnya gitu dari masing-masing jabatannya ini. Jadi sebagai kepala keamanan presiden nih, dia ini bertanggung jawab langsung atas keselamatan dari Nicolas Maduro dan juga keluarganya nih, Tribuners. Jadi posisi ini nih memberi akses ke lingkaran paling dekat ke presiden gitu ya, termasuk informasi sensitif terkait dengan pergerakan dan juga aktivitas dari Nicolas Maduro itu sendiri. Nah, kalau untuk tugasnya sebagai pimpinan di GCIM nih, Tribuners, nah itu singkatannya ini Direction General de Contrainteligencia Militar gitu. Nah itu pakai bahasa sana ya, Tribuners, jadi agak susah ya memang ya. Nah, unit ini berfungsi sebagai kontraintelijen militer nih, Tribuners, buat mengawasi potensi ancaman internal maupun eksternal. Jadi di GCIM itu dikenal berperan dalam menekan oposisi, selain itu membatasi kritik dan juga menjaga stabilitas rezim. Nah, terkait dengan isu dugaan pengkhianatan yang menyeret nama Jenderal Javier Marcano Tabata ini muncul ke permukaan nih setelah operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Tribuners. Nah, sebagai kepala keamanan presiden nih, posisi ini membuat namanya segera menjadi sorotan ketika sistem pengamanan Maduro itu runtuh secara cepat ya, Tribuners. Nah, kemudian media lokal juga melaporkan tuduhan bahwa Tabata tidak hanya lalai ya menjalankan tugasnya, tetapi juga menjual kedaulatan nih kepada pihak yang membayar paling tinggi dengan spekulasi adanya surat perintah penangkapan. Nah, Nicolas Maduro Guerra, putra Maduro sekaligus anggota Majelis Nasional, juga menyiratkan di dalam pesan suara di media sosial bahwa sejarah akan mengungkap siapa pengkhianat itu. Nah, kemudian seiring dengan itu, stasiun televisi lokal nih juga mengutip seorang pejabat setempat yang mengkritik Jenderal Tabata itu tadi ya, Tribuners. Dan laporan menunjukkan bahwa surat perintah penangkapan mungkin akan dikeluarkan nih untuk mantan kepala kantor keamanan presiden tersebut. Nah, seiring dengan itu nih, Tribuners, ini Trump ini diketahui juga memaksa Venezuela buat membeli produk dari Amerika Serikat nih, Tribuners. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengumumkan bahwa Venezuela akan menggunakan dana yang diperoleh melalui perjanjian minyak baru untuk membeli produk-produk yang diproduksi di wilayah Amerika Serikat. Nah, Trump ini mengatakan produk-produk Amerika Serikat yang akan dibeli Venezuela ini mencakup produk pertanian, kemudian obat-obatan, alat-alat medis, dan juga peralatan yang ditujukan untuk meningkatkan jaringan listrik serta instalasi energi Venezuela. Trump kemudian menekankan bahwa Venezuela ini juga udah berkomitmen nih untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utamanya dan menyebut perjanjian itu sebagai keputusan yang menguntungkan bagi Venezuela dan negara Amerika Utara tersebut. Nah, menurut Trump, pembelian ini akan mencakup produk-produk itu tadi ya, Tribuners, yang ditujukan untuk meningkatkan jaringan listrik dan juga instalasi energi di Venezuela sana. Nah, sementara itu perusahaan minyak milik negara Petróleos de Venezuela S.A. Tribuners atau PDVSA ini, Tribuners, yang merupakan Pertaminanya Venezuela ya, ini mengonfirmasi bahwa mereka ini lagi melakukan negosiasi nih sama Amerika Serikat untuk penjualan sejumlah besar minyak mentah yang bernilai jutaan dolar. Nah, dalam pernyataan resminya, PDVSA ini menjelaskan bahwa proses tersebut ini berlangsung di bawah skema komersial yang mirip dengan perjanjian yang ada saat ini dengan perusahaan internasional seperti Chevron. Nah, jelas bahwa operasi ini didasarkan pada kriteria legalitas dan juga transparansi ya, Tribuners, dengan tujuan untuk mendorong pembangunan nasional dan berkontribusi pada stabilitas energi global.
Nah, seiring dengan itu nih, secara tersirat Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga membenarkan bahwa sekutu-sekutunya Nicolas Maduro nih Tribuners itu udah berkhianat nih kepada pemimpinnya. Jadi diketahui Nicolas Maduro ini diculik ya Tribuners oleh otoritas Amerika Serikat atas tuduhan terorisme narkoba. Nicolas Maduro bersama istrinya ini juga tengah diadili di Amerika Serikat sana nih Tribuners. Nah, lantas pemerintahan Venezuela pun kini dipimpin oleh wakil presidennya yakni Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara Venezuela. Nah, secara tersirat nih Tribuners, Donald Trump membenarkan nih bahwa sekutu Maduro ini udah berkhianat gitu ya kepada Maduro ya. Dan pernyataan itu disampaikan Trump dalam sebuah wawancara khusus nih pada Kamis 8 Januari 2026 kemarin. Dalam wawancara di Gedung Putih Washington, Amerika Serikat tersebut, Tribuners, Trump ini nggak mau nih mengakui telah menjalin komunikasi dengan Delcy Rodriguez. Jadi hal ini mengingat Amerika Serikat yang tengah berkuasa di Venezuela ini terlihat mendukung pemerintahan Delcy Rodriguez yang awalnya ini merupakan sekutu dari Maduro, Tribuners. Padahal sebelumnya Amerika sendiri menjalin hubungan baik dengan oposisi Maduro yang lebih lunak ya dengan negara barat tersebut. Nah, namun hingga kini nih, Trump tidak berencana memindahkan pemerintahan Rodriguez ke pihak oposisi Maria Corina Machado, Tribuners. Trump hanya menyebut bahwa hubungan Amerika Serikat dan Maria Corina Machado masih cukup baik gitu. Nah, Trump juga nih menyebut bahwa pihak Amerika Serikat akan memenjarakan siapa saja pendukung Maduro nih yang menolak kehendak negara paman Sam tersebut untuk saat ini. Nah, namun kata Trump, sejauh ini komunikasi Amerika Serikat dengan pemerintahan Rodriguez ini juga cukup baik gitu ya. Nah, Trump juga mengakui bahwa Maduro ini telah ditusuk dari belakang nih oleh para sekutunya. Jadi Trump menyebut sekutu-sekutu Maduro ini bekerja sama dengan Amerika Serikat nih, meskipun pernyataan publik mereka ini saling bermusuhan gitu ya. Nah, para orang kepercayaan Maduro itu telah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat terkait dengan pemimpin sayap kiri Venezuela tersebut. Namun, Trump ini juga nggak mengungkapkan nih siapa saja sebenarnya sekutu Maduro ini yang berkhianat gitu ya terhadap sang presiden Venezuela.